Buliana, 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 kita sudah ditunggu anak-anak loh di depan. Aduh, Buliana, Buliana, aduh, ya udahlah. Selamat pagi anak-anak, shalom. Bertemu kembali sama Mbak Putri di sekolah minggu online GKJ Cilacap. Anak-anak, maaf ya kalau hanya Mbak Putri yang nyapa anak-anak di rumah. Mbak Putri dari tadi panggil Buliana nih, Buliananya nggak denger-denger. Anak-anak, gimana kabarnya anak-anak di rumah? Pasti luar biasa baik ya, puji Tuhan. Gimana kalau anak-anak bantu Mbak Putri ini panggil Buliana sekali lagi ya, tapi yang keras, panggilnya yang keras, oke? Mbak Putri hitung, 1, 2, 3. Buliana, Buliana, Buliana. Iya Mbak Putri. Sekolah minggu Buliana, Ya jangan ampun, lupa. Tadi asik banget ngobrol sama Mas Mikel. Karena lama nggak ketemu jadinya Buliana terus ngobrol deh sama Mas Mikel. Anak-anak sudah tunggu itu di Maaf ya rumah. anak-anak ya, Buliana sampai lupa saking asiknya ngobrol sama Mas Mikel. Buliana sapa anak-anak dulu ya. Shalom, selamat pagi anak-anak. Ketemu lagi sama Buliana. Maaf ya anak-anak, sekali lagi Buliana minta maaf karena lupa kalau hari ini kita harus sekolah minggu online. Iya, ya udahlah, nggak apa-apa Buliana. Mbak Putri mau ngajak Buliana sama anak-anak di rumah untuk nyanyi. Oh, yuk kita nyanyi aja yuk anak-anak yuk. Kita bangkit berdiri ya anak-anak ya. Oke Mas Mikel. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oh Mbak Putri, kita harus selalu bersukaria loh. Betul dong, dan pastinya anak-anak di rumah juga pasti bersukaria, Bu. Iya ya, jadi anak-anak kalau mau sekolah minggu tuh nggak ada yang terpaksa ya, terpaksa. Duh, aku masih ngantuk, aku dibangunin sama mama sama papa. Tapi dengan ini ya sukacita, aku mau sekolah minggu, jadi Iya. aku harus siap-siap. Udah dengan wajah yang ceria. Iya. Dan Buliana, Mbak Putri mau ngajak anak-anak di rumah untuk senyum. Ah betul. Coba anak-anak kita kasih senyum yang terindah kita mungkin buat ada adik, kakak. Atau ada bapak ibu, ada Iya, mbak Kakung, betul. Mbak Upi. Coba ya kita kasih senyumnya. Oke, senyum. Nah, gitu kalau senyum kan bagus ya Mbak Putri ya, Iya. daripada cemberut ya Mbak Putri ya. Senyum bisa bikin cantik, bisa bikin Betul, pastinya. betul sekali Mbak Putri. Ya Buliana, tadi kan Buliana ngobrol tuh sama Mas Mikel. Mbak Putri sebenarnya nih banyak pertanyaan, tapi Mbak Putri mau ngajak Buliana sama anak-anak di rumah berdoa dulu. Oh iya, yuk anak-anak kita mau berdoa dulu. Doa pembukaan akan dipimpin Mbak Putri. Silakan Mbak Oke. Putri. Oke anak-anak, ayo kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Selamat pagi Tuhan Yesus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu untuk pagi hari ini Tuhan. Tuhan terima kasih karena Engkau telah memberkati, Engkau telah melindungi tidur kami semalam hingga kami dapat bangun pada hari ini Tuhan. Kami dapat menghirup udara segar yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa yang ada di surga, kami juga mengucap syukur
jika kami dapat Engkau beri kesempatan untuk mengikuti sekolah minggu online Tuhan. Berkati sekolah minggu ini dari awal hingga akhir nanti. Dan berkati kami anak-anak-Mu yang mengikuti sekolah minggu. Berkati hati kami, berkati pikiran kami Tuhan. Tuhan, dan nanti jikalau kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati pikiran kami agar kami dapat menerima firman-Mu dengan baik Tuhan, dan berkati hati kami pula Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Iya. Bu Liana. Iya Mbak Putri. Tadi Bu Liana sama Mas Mikael ngobrolin apa sih? Banyak sih Mbak Putri. Ya karena satu tadi kan Bu Liana udah bilang ya, Bu Liana lama nggak ketemu Mas Mikael tuh. Jadi mumpung ketemu, jadi kan Bu Liana ngobrol. Terus Bu Liana sama Mas Mikael kan berteman Mbak Putri. Oh gitu. Memang boleh Bu Liana. Bu Liana kan perempuan, Mas Mikael laki-laki, memang boleh berteman? Boleh, nggak apa-apa. Kan pertemanan kita kan pertemanan yang ya saling mendukung Mbak Putri. Oh, terus Bu Liana satu lagi deh. Bu Liana kan udah kerja, Mas Mikael masih sekolah. Nggak apa-apa sih. Nih, biar Mbak Putri nggak penasaran ya anak-anak ya, bertanya-tanya terus kenapa Bu Liana berteman sama Mas Mikael, kita nyanyi aja yuk. Ada satu lagu nih tentang pertemanan. Apa? Judulnya apa? Kau temanku, ku temanmu. Oke. Ya, yuk anak-anak kita mau berdiri. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan mendoakanmu di dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Tuh Mbak Putri, seperti mentega dengan roti, celana dengan baju, kan saling melengkapi. Jadi tadi kalau Mbak Putri bertanya, Bu Liana emang boleh ya berteman sama Mas Mikael yang masih sekolah padahal Bu Liana masih bekerja? Bu, sudah bekerja, boleh Mbak Putri. Gitu. Tapi Bu Liana, kadang nih Mbak Putri ada yang bilang loh, nggak boleh berteman sama laki-laki, harus temennya perempuan gitu. Terus nggak boleh berteman sama yang usianya lebih muda atau yang lebih tua, jadi temannya harus sebaya gitu Bu Liana. Sebenarnya nggak masalah sih Mbak Putri, kan pertemanan seperti tadi lagunya saling melengkapi. Yang penting kan tahu batas-batasnya, nggak masalah sih. Tapi Mbak Putri masih penasaran deh, gimana kalau kita tanya Bu Indri aja? Tadi Mbak Putri lihat Bu Indri loh. Oh ada Bu Indri Ada. juga nih. Kita panggil Bu Indri ya. Oh iya yuk. Bu Indri. Bu Indri. Bu Indri. Ya Bu Mbak Putri, ada apa? Mas Mikael, Bu Liana. Halo Bu Indri.
Jadi gini loh Bu Indri, tadi kan Bu Liana sama Mas Mikel kan ngobrol nih, Ya. terus mereka tuh kayaknya asik, terus Bu Liana bilang kalau mereka tuh berteman. Tapi Bu Indri, memang boleh kalau laki-laki sama perempuan itu berteman. Terus ditambah lagi Bu Indri, Bu Liana kan sudah bekerja nih, Mas Mikel masih sekolah, memang boleh ya Bu Indri? Ya kalau menurut Ibu sih yang namanya berteman itu kita tidak usah memilih-milih Mbak Putri. Kita berteman dengan siapa saja. Tuh, nggak apa-apa ya berarti ya Bu Indri ya Iya. kalau mau main atau berteman dengan Mas Mikel ya. Boleh. Nah, kalau begitu, kalau kita mau tahu tentang pertemanan, mari kita belajar dari Alkitab. Oh gitu. Minta tolong Mbak Putri Oh Alkitabnya iya, di oke, itu. kita mau mendengarkan cerita. Oh, anak-anak kita mau dengerin cerita yang akan disampaikan Bu Indri. Jadi siapkan Alkitabnya, terus Oke. siapkan hati, siapkan telinganya, sehingga boleh mendengar dengan baik. Iya, Yuk. sebentar ya Bu Indri ya, Mbak Putri ambilin. Ini Bu Indri. Ya, terima kasih Mbak Putri. Sama-sama. Sudah siap? Bu Liana, Mbak Putri, silakan sudah, Bu disiapkan Indri. Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Anak-anak di rumah, Hakim-Hakim 4 ayat 1 sampai 10. Nanti kami bertiga bergantian ya Mbak Putri. Bu Indri ayat 1 sampai 4, Mbak Putri ayat 5 sampai 7, Bu Liana ayat 8 sampai 10 ya. Kita Oke. baca. Sudah siap ya anak-anak? Ibu mulai. Setelah Ehud mati, orang Israel melakukan pula apa yang jahat di mata Tuhan. Lalu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan Yabin, raja Kanaan yang memerintah di Hazor. Panglima tentaranya ialah Sisera yang diam di Haroset Hayogim. Lalu orang Israel berseru kepada Tuhan, sebab Sisera mempunyai 900 kereta besi dan 20 tahun lamanya ia menindas orang Israel dengan keras. Pada waktu itu Deborah, seorang nabiyah, istri Lapidot, memerintah sebagai hakim atas orang Israel. Ia biasa duduk di bawah pohon korma Deborah antara Rama dan Betel di pegunungan Efraim, dan orang Israel menghadap dia untuk berhakim kepadanya. Ia menyuruh memanggil Barak bin Abinoam dari Kedes di daerah Naftali, lalu berkata kepadanya, "Bukankah Tuhan Allah Israel memerintahkan demikian? Majulah, bergeraklah menuju Gunung Tabor dengan membawa 10.000 orang Bani Naftali dan Bani Zebulon bersama-sama dengan engkau, dan aku akan menggerakkan Sisera, panglima tentara Yabin, dengan kereta-keretanya dan pasukan-pasukannya menuju engkau ke sungai Kison, dan aku akan menyerahkan dia ke dalam tanganmu." Jawab Barak kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku pun maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku pun tidak maju." Kata Deborah, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini, sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Lalu Deborah bangun berdiri dan pergi bersama-sama dengan Barak ke Kedes. Barak mengerahkan suku Zebulon dan suku Naftali ke Kedes, maka 10.000 orang maju mengikuti dia. Juga Deborah maju bersama-sama dengan dia. Nah, demikian firman Tuhan anak-anak. Nah, dari bacaan itu diceritakan bahwa bangsa Israel melakukan perbuatan yang melawan Tuhan, sehingga Tuhan tidak berkenan kepada bangsa Israel, maka menyerahkan bangsa Israel ke Yabin, raja bangsa Kanaan. Ya, mereka diserahkan di sini maksudnya adalah bangsa Israel itu dijajah oleh bangsa Kanaan. Yang namanya dijajah pastilah sangat menderita.
hidupnya susah. Cukup lama mereka dijajah selama 20 tahun. Kemudian mereka sadar, bangsa Israel berseru memohon pertolongan Tuhan supaya terlepas dari penjajahan. Kemudian Tuhan mendengar seruan permohonan bangsa Israel, maka Tuhan mengutus Deborah untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Kanaan. Nah, siapa Deborah itu? Diceritakan bahwa Deborah adalah seorang nabi perempuan, nabiyah. Nah, seperti ini. Dia biasa duduk di bawah pohon kurma Deborah. Nah, dari situ, Deborah itu adalah orang yang sangat bijaksana karena diberkati oleh Roh Allah. Nah, ia bisa sebagai hakim bisa memutuskan perkara bangsa Israel dengan benar. Nah, kemudian dia diminta oleh Tuhan untuk memimpin bangsa Israel melawan bangsa Kanaan. Bangsa Israel yang dijajah sangat menderita, hidup mereka menderita seperti ini. Nah, disiksa oleh bangsa Kanaan. Nah, Deborah tidak sendirian untuk melawan bangsa Israel. Ia menunjuk dan memanggil Barak untuk membantu melawan bangsa Kanaan. Nah, bangsa Kanaan yang seperti apa? Bangsa Kanaan tadi yang rajanya Raja Yabin dan panglimanya Sisera dengan kondisi seperti ini, pasukannya yang sangat kuat, sehingga bangsa Israel itu merasa tidak berani kalau melawan bangsa Israel yang punya kekuatan sangat besar. Tetapi Deborah dan Barak itu saling menguatkan. Nah, mereka saling menguatkan. Nah, Deborah meminta Barak untuk maju menjadi panglima perang, tetapi Barak itu tidak yakin dengan kemampuannya. Nggak mungkin kita melawan bangsa Kanaan yang cukup besar, yang pasukannya saja lengkap sekali. Kalau aku maju sendirian aku tidak berani. Barak seperti itu mengatakan pada Deborah. Tetapi Barak mengatakan kalau Deborah maju, aku ikut maju. Maka Deborah pun bersemangat, ayo kita maju bersama. Nah, kemudian bangsa Israel menghimpun kekuatan, mengajak seluruh rakyatnya untuk melawan bangsa Kanaan. Nah, Raja Yabin mendengar seperti itu juga mempersiapkan semua pasukannya, mempersiapkan semua pasukannya untuk melawan bangsa Israel. Tetapi Tuhan memberkati mereka, bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Kanaan yang tadi jumlahnya sangat besar, kekuatan pasukannya sangat besar. Mereka dengan dipimpin Deborah, bangsa Israel mampu mengalahkan bangsa Kanaan dengan senjata yang apa adanya. Tetapi dengan pertolongan Tuhan, mereka bersatu bisa mengalahkan bangsa Kanaan tanpa tersisa satu pun. Yang tadi diceritakan dari Alkitab bahwa panglimanya Sisera juga mati. Ya. Nah, sehingga bangsa Israel merasa senang bahwa bisa mengalahkan bangsa Kanaan yang sangat besar karena pertolongan Tuhan. Barak dan Sisera bersyukur, mengucap syukur pada Tuhan, mereka sudah menang melawan bangsa Kanaan. Nah, di akhir cerita tadi, bangsa Israel bisa mengalahkan bangsa Kanaan ya, Mbak Bu Liana dan Mbak Putri. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dari Sisera dan dari Deborah dan Barak itu adalah dua orang yang berlainan jenis, laki-laki dan perempuan. Mereka maju berperang melawan bangsa Kanaan. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, sehingga
bangsa Israel bisa maju melawan bangsa Kanaan dan menang. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa dalam berteman pun kita tidak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan, ya Mbak Putri? Ya Bu Liana, Ya, Bu. antara perempuan dengan perempuan boleh kita bersahabat, dengan perempuan ya sudah wajar, laki-laki dengan laki-laki sudah wajar, laki-laki dan perempuan boleh, orang yang sudah dewasa dengan orang yang lebih muda juga boleh, ya. Jadi jangan membatasi pertemanan. Yang penting dalam berteman kita bisa saling menguatkan, saling menyemangati, saling mendukung, saling mendoakan, ya. Kalau temannya perlu dihibur, ya bisa, ya kita hibur. Kita saling membantu supaya apa yang akan kita lakukan bisa berhasil, sehingga anak-anak itu akan nyaman kalau punya teman, saling melengkapi, itu seneng, ya. Nah, dari cerita tadi, ya, dari cerita tadi persahabatan antara Deborah dan Barak tadi yang menjadi teladan bagi anak-anak adalah kemenangan itu bisa terjadi bukan karena siapa yang memimpinnya, tetapi karena mereka saling menyemangati, mendukung dan menguatkan di dalam Tuhan. Ayo anak-anak semuanya, kalian punya teman, kalian punya sahabat, ya, kalian punya saudara, mari saling mendukung, saling mendoakan, dan berilah semangat kepada sahabat kita, teman kita, katakan, ayo, kamu pasti bisa, seperti itu, sehingga apa yang akan kita lakukan pasti akan berhasil. Demikian cerita hari ini anak-anak, semoga kalian bisa menerapkan itu dalam kehidupan kalian sehari-hari. Kemudian ayat indah pada hari ini, Mbak Putri, Bu Liana, ada ayat indah, ya, diambil dari Amsal 17 ayat 17, yaitu seseorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Terima kasih. Nah, gimana Mbak Putri, Bu Liana? Itu Mbak Putri, bener kan kata Bu Liana? Jadi kita berteman sama siapa saja itu enggak apa-apa. Kita tidak perlu membatasi diri, berteman dengan perempuan saja mungkin, laki-laki saja, tapi kita harus bisa berteman dengan semua orang. Iya, jadi gitu. Kita enggak memandang jenis kelamin ya Bu ya. Ya. Terus usia, seperti itu Mbak Putri. Oh gitu, berarti sekarang Mbak Putri nggak perlu pusing-pusing mikir, oh Mbak Putri harus berteman sama perempuan saja gitu, enggak ya Bu ya? Ya. Jadi sama laki-laki pun bisa, sama yang usianya di bawah Mbak Putri atau di atasnya Mbak Putri juga bisa ya Bu ya? Ya. Iya. Nah, anak-anak, sebagai ucapan syukur kita nih, karena kita sudah dikelilingi sama teman-teman ataupun sahabat yang baik, yang mendukung kita, mendorong kita, yuk sekarang kita mau persembahan Iya. yuk. Tapi sebelumnya Bu Liana, Mbak Putri mau nyingkirin ini dulu. Oh ke boleh, belakang. silakan Mbak Boleh Putri. ya? Oke deh, jadi kita bisa nyanyi dengan leluasa. Iya. Ya. Oke. Yuk Mas Mikel. Beri persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus Juru Selamatku, dengan sukaria ku
Liana, Bu Indri, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang sahabat. Nah sekarang, terus tadi juga kita sudah persembahan. Nah sekarang kita mau doa syafaat dulu anak-anak. Doa syafaat kali ini dipimpin oleh Bu Liana. Oke, yuk anak-anak, yuk kita ambil sikap berdoa, tangannya dilipat, matanya dipejamkan, Bu Liana pimpin. Selamat pagi Tuhan Yesus, mengucap syukur ya Tuhan buat kasih setia Tuhan yang selalu ada buat kami. Lebih-lebih pada pagi hari ini Tuhan, Tuhan sudah sertai ibadah sekolah minggu kami, dan Tuhan juga sudah berikan firman yang indah buat kami. Mampukan kami ya Tuhan untuk boleh menjadi sahabat bagi semua orang, sehingga kami boleh saling mendukung, menguatkan, mendorong di dalam kasih dan perbuatan baik. Tuhan Yesus, kami teringat untuk anak-anak sekolah minggu dan guru sekolah minggu kami yang mungkin sedang terganggu kesehatannya ya Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang akan melawatnya, Tuhan sembuhkan lewat perantaraan obat-obatan dan perawatan yang sedang dijalani, dan Tuhan akan pulihkan dengan sempurna. Tuhan, kami juga berdoa untuk anak-anak yang sampai saat ini masih mengikuti pembelajaran secara online ya Tuhan. Kiranya Tuhan tetap berikan kecerdasan, Tuhan berikan kerajinan, dan Tuhan berikan semangat sehingga anak-anak boleh mengerjakan setiap tugas tanggung jawab mereka dengan penuh sukacita. Dan untuk orang tua ya Tuhan, Tuhan berikan roh kesabaran yang lebih lagi sehingga orang tua boleh membimbing dan mendidik anak-anak seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pandemi yang masih terjadi ya Tuhan. Kalau pandemi ini boleh terjadi karena izin-Mu Tuhan, kiranya pandemi ini juga akan berlalu karena izin-Mu juga Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan kalau pandemi ini boleh segera berlalu Tuhan, karena kami ingin beraktivitas secara normal kembali. Kami boleh bekerja, boleh belajar, dan boleh beribadah tanpa ada rasa takut untuk tertular akan virus ini Tuhan. Tuhan, pada ibadah pagi hari ini Tuhan, kami juga mempersembahkan sebagian berkat yang sudah Tuhan berikan pada kami lewat orang tua kami. Kiranya Tuhan suci kuduskan persembahan ini, dan biarlah persembahan kami ini boleh untuk memperluas pelayanan di gereja-Mu ini Tuhan. Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami mau serahkan aktivitas kami untuk sepanjang hari ini tetap ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Tuhan, ini doa kami Tuhan, kiranya doa yang kurang sempurna ini Tuhan sempurnakan, dan kami hanya alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Bu Liana, kita sudah mau selesai nih. Iya, tapi nggak usah sedih ya Mbak Putri ya, Tenang karena aja. minggu depan kita masih ketemu lagi Iya, dengan betul. guru sekolah minggu yang lain ya. Betul sekali. Tapi sebelum kita mengakhiri sekolah minggu ini, kita mau menerima berkat dulu. Oh ya. Ya, yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Krisma Okta Wulandari. Ya, silakan anak-anak bangkit berdiri. Kita siapkan hati kita untuk menerima berkat. Anak-anakku semuanya, ibadah anak online hari ini sudah berakhir. Kalian semuanya sudah mendengarkan firman Tuhan. Lakukanlah dengan setia, tetap taat, tetap setia kepada Tuhan Yesus, dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita,
kasih dari Yesus Kristus dan pertolongan dari Roh Kudus kiranya menyertai kalian semuanya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, mari kita terapkan 3M. Lagi kalian mencuci tangan pakai air mengalir. Menggunakan masker dengan benar. Dengan menggunakan masker akan mencegah penularan virus corona. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.